saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita terus berusaha, terus berjuang, terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita terus berusaha untuk menjauhi semua perbuatan-perbuatan dosa, semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, betul-betul sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Yang artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Jadi semua kehidupan yang ada di dunia ini pasti akan mati. Jadi kita harus hati-hati. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan kehidupan ini untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita tertipu. Rezeki itu bukan kekayaan harta saja. Rezeki itu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak. Jangan kita tertipu. Jangan kita merasa rezeki itu hanya harta, hanya kekayaan, hanya uang. Bukan. Rezeki ini banyak. Banyak. Kalau kita betul-betul melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun tidur, kita tidur, semua nikmat-nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita hitung. Makanya di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Tuhanmu yang mana? Yang mana nikmat Tuhanmu yang bisa engkau dustakan? Yang kamu dustakan, yang mana nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Coba kita renungkan. Jangan kita berpikiran bahwa nikmatnya Allah ini hanya uang. Uang, pikiran kita di situ saja. Tidak luas. Ini pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit. Kalau pikiran ini luas, nikmatnya Allah ini luar biasa besarnya. Bahkan uang, harta, kekayaan, semua ini tidak bisa membuat kita bahagia, tidak bisa. Kalau tanpa nikmat yang terbesar, yaitu hidayah. Tanpa iman, tidak bisa bahagia. Tanpa iman dalam kegelapan. Walaupun uangnya banyak, hartanya banyak, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kebahagiaan yang menipu bisa. Hanya kebahagiaan-kebahagiaan semu, kebahagiaan yang menipu, yang akan tersiksa nanti di dalam kubur, di alam barzah sampai ke akhirat. Tidak akan bisa uang membuat kita bahagia tanpa iman, tanpa hidayah. Jadi ini penting. Kebaikan Allah yang besar ini hidayah. Ini yang nomor satu. Kita harus bersyukur kita masih diberi hidayah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih beriman. Kita masih bisa datang ke masjid. Kita masih bisa ruku, masih bisa sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyesatkan, yang mengajak kepada kebatilan, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang menghinakan, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus berjuang, perang melawan hawa nafsu. Ingat, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi pasti akan binasa. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani memperturutkan hawa nafsu yang salah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani, supaya kita punya rem. Orang yang beriman, orang yang diberi hidayah, orang yang mendapatkan nikmat yang terbesar adalah orang yang ada remnya, punya rem. Umpama kendaraan, mobil, kalau tidak ada remnya, nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Siapa yang berani pakai kalau mobil nggak ada remnya? Buat apa? Walaupun mobil itu mahal, kalau nggak ada remnya, nggak berani orang pakai, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, nggak ada manfaatnya, nggak bisa. Bikin sengsara, bikin celaka. Juga demikian, manusia kalau tidak diberi iman, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hartanya berlimpah, walaupun kekayaannya besar, walaupun kekayaannya banyak, walaupun pangkatnya banyak, jabatan, walaupun jadi apa saja, tidak akan bisa bahagia, akan sengsara, akan terhina, dan akan terhina selama-lamanya di dalam kubur sampai ke akhiratnya kelak. Maka dari itu, mari kita berjuang terus, berjuang melawan hawa nafsu yang menyesatkan, hawa nafsu yang condong kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu ini harus kita perangi betul-betul. Kita harus berjuang dan harus betul-betul merdeka. Merdeka dari jajahan-jajahan hawa nafsu yang salah, dari jajahan-jajahan setan. Ini harus berjuang terus selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Bahkan di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, perang yang sangat besar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roja'na min jihadil ashhur ila jihadil akbar." Qila ayyul jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Jadi ketika kembali pulang dari jihad perang Badar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada lagi perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Orang yang perang di medan perang pun, kalau tidak bisa perang melawan hawa nafsu, akan celaka, akan sengsara, dan akan tidak diterima. Jihadnya itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak bisa perang melawan hawa nafsu. Perang hawa nafsu, melawan hawa nafsu ini luar biasa. Hawa nafsu manusia sering mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyelisihi Al-Quran. Hawa nafsu manusia sering menyesatkan manusia, mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada perbuatan-perbuatan keji, kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hawa nafsu. Kita harus perang terus dan harus mengikuti tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada perintah Al-Quran, kepada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berusaha terus, berjuang terus melawan hawa nafsu yang menyesatkan, yang membawa manusia kepada kesengsaraan, kehinaan, kepada perbuatan dolim, perbuatan keji, perbuatan dosa. Walaupun orang itu sudah jadi raja, akan terhina kalau tidak bisa betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pangkat, kedudukan, jabatan, semua itu akan menipu dirinya dan akan membuat dirinya terhina yang selama-lamanya sampai di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikiran bahwa orang yang mulia itu yang banyak uangnya. Jangan. Orang yang mulia itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling banyak pangkatnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, kekayaannya, bukan. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus, berjuang terus melawan hawa nafsu kita supaya kita merdeka. Dengan merdeka yang sebenar-benarnya kita menang perang melawan hawa nafsu supaya kita hidup mulia, selamat di dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa selamat dan anak keturunan kita semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menang dalam melawan hawa nafsu, dalam melawan setan-setan, penggoda-penggoda dari golongan jin dan manusia yang jahat, yang menyesatkan. Semoga kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha perang melawan hawa nafsu ini sampai kita betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, terus godaan-godaan setan, godaan hawa nafsu yang menyesatkan, yang mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan yang jahil, perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari hawa nafsu yang menyesatkan, yang harus kita berjuang terus, yang harus kita berusaha terus. Jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan godaan-godaan hawa nafsu sehingga otak kita lemah dan tunduk kepada nafsu sehingga menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita diperintah oleh nafsu-nafsu yang menyesatkan ini sehingga menghalalkan segala cara, sehingga terhina, sehingga tidak mau tunduk kepada syariatnya Allah, sehingga menyelisihi ajaran Nabi, sehingga menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Mari kita berusaha terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Kita harus tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup teratur dan kita hidup mulia sampai ke akhirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala